Nah, di video kali ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Di video ini, izinkan aku perkenalkan diri aku dulu. Jadi nama aku Nanda Nur Sofiana, aku salah satu dosen ilmu ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Aceh. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang salah satu tahapan untuk lulus dari program Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar. Jadi Kampus Merdeka itu punya banyak programnya, salah satunya itu Kampus Mengajar. Kampus Mengajar itu adalah program yang berkorelasi antara mahasiswa, dosen, dan juga sekolah. Jadi diharapkan program ini bisa menambah skill literasi juga numerasi yang lebih baik lagi ke depannya untuk sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, jadi hari ini tuh aku baru aja selesai ikutan tes VCAT. Ya, tes itu harus menggunakan laptop, sinyal yang baik dan segala macam. Tapi untuk video kali ini aku pengen sharing apa sih soal VCAT untuk menjadi seorang dosen pembimbing lapangan di program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022. Oke, jadi tadi pagi itu aku selesai mengerjakan soal VCAT yang berjumlah 40 soal dalam waktu 30 menit. Nah, jadi soal VCAT untuk program ini itu hanya bisa diakses menggunakan aplikasi, dan username untuk loginnya itu ada username sendiri yang sudah diberikan oleh panitia pelaksana melalui email masing-masing calon DPL, calon dosen pembimbing lapangan. Jadi ya sebelum mengerjakan soal tersebut atau tes tersebut ya, jadi memang harus selalu memantau website dari Kampus Merdeka sendiri dan juga email masing-masing. Nah, jadi soalnya itu berjumlah 40 soal, dikerjakan dalam waktu 30 menit. Tapi kesan pertama aku untuk mengikuti program ini, soalnya itu berbeda dengan untuk mahasiswa. Jadi program Kampus Mengajar ini didesain untuk dua peserta, mahasiswa dan juga dosen. Nah, mahasiswa untuk soal VCAT-nya sendiri itu ada 3 jenis. Jadi bukan cuma VCAT maksud saya, tapi ada di situ juga soal literasi numerasi dan juga survei kebinekaan. Tapi untuk menjadi seorang dosen pembimbing lapangan atau DPL, salah satu tahap untuk lulus menjadi DPL, kita hanya wajib mengikuti soal VCAT. Nah, soal VCAT itu kayak gimana? Oke, let's take a look. Nah, tadi aku sempat nyatat beberapa soal yang aku ingat, tapi intinya soal yang aku dapatin itu hanya mengcover 2 hal. Nah, yaitu kekerasan seksual, ada 20 soal, sisanya 20 soal lagi itu masalah perundungan bahasa Indonesianya, tapi mungkin yang lebih biasa kita dengar itu adalah masalah bullying. Nah, kekerasan seksual, bullying, terus 2 Permendikbud. Ya, jadi yang pertama itu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan juga Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Nah, masing-masing Permendikbud ini adalah untuk menjelaskan masalah kekerasan seksual dan juga bullying tadi. Nah, jadi walaupun di sini ada pasal-pasal dan segala macam, tapi konteks dari soal VCAT untuk Kampus Mengajar ini itu bukan harus menghafal pasal dan segala macam, tapi bagaimana sikap seorang dosen, seorang fasilitator di dunia pendidikan itu menghadapi fenomena kekerasan seksual maupun bullying yang terjadi. Nah, jadi sebelum mengikuti tes, saya sendiri sempat research. Nah, soalnya itu kayak gimana, terus dapatin poin supaya lulus kayak gimana. Nah, jadi banyak tips-tips yang diberikan juga yang bersebaran, katanya soalnya itu tidak ada benar atau salah. Tapi kalau pendapat aku sendiri, dari satu soal misalnya
Misalnya pertanyaannya itu, tidak semua kekerasan harus diselesaikan dengan melaporkan ke kepolisian. Nah, terus di situ ada pilihan jawaban setuju ataupun tidak setuju. Nah, jadi menurut saya sendiri, ada jawaban yang benar dan ada yang salah. Nah, soalnya itu tipe soalnya ada yang pilihannya 2, setuju atau tidak setuju dengan beberapa fenomena yang diberikan, situasi yang diberikan. Ada juga soal yang 4 option jawabannya. Ya, jadi option jawaban itu option jawaban itu sangat terlihat, misal apalagi untuk soal-soal yang pengecualian, sangat terlihat 1 dengan 3 yang lainnya, mana yang benar mana yang salah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu dia tipe soalnya apa atau permasalahan apa yang diberikan, yaitu kekerasan seksual dan bullying yang tadi aku kerjakan. Nah, jadi tips-tips yang mau aku sampaikan adalah baca baik-baik untuk semua soalnya karena waktunya termasuk sangat lama, dan baca baik-baik, jangan terburu-buru karena soalnya itu nggak susah, tapi memang sedikit tricky dari penggunaan bahasa Indonesianya. Jadi itu sedikit tricky atau ada jebakan sedikit-sedikit. Nah, terus juga seandainya teman-teman udah ngeklik jawabannya apa, misalnya A atau B dan seterusnya, terus tekan next gitu selanjutnya. Nah, itu teman-teman nggak bisa balik lagi. Jadi makanya harus benar-benar hati-hati. Waktu terus berjalan memang, tapi waktunya itu menurut aku sangat panjang, sangat leluasa untuk mengerjakan soal. Jadi harus hati-hati karena jangan sampai ada penyesalan untuk mau balik ke belakang lagi karena nggak bisa. Oke, terus tadi aku sempat nyatat beberapa soal yang masih aku ingat. Yang pertama itu soalnya kayak, semua cara boleh dilakuin oleh guru untuk target pembelajaran. Nah, itu gimana? Setuju atau tidak setuju? Terus soal yang aku ingat lagi adalah, perlu upaya mediasi ataupun mempertemukan pelaku atau terlapor kekerasan seksual dan juga korban atau pelapor. Nah, itu setuju atau tidak? Nah, yang terakhir yang aku masih ingat, pernyataannya adalah tidak semua kekerasan harus diselesaikan dengan laporan ke kepolisian. Itu setuju ataupun tidak setuju? Oke, so aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang kampus merdeka, kampus mengajar. Oke, kayaknya itu aja. Aku harap teman-teman bisa ngasih saran mungkin melalui komen di bawah. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Bye.